Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua berkat Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dia Allah yang bangkit. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan.
Bapak Ibu saja katakan Engkaulah sumber dan kuasa-Mu Tuhan. Dan jiwaku sama-sama katakan dengan segenap hati, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah yang salib-Mu, terima kasih buat darah-Mu yang kudus yang menyucikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, saudaraku. Melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber kehidupan kami, yang menjadi sumber sukacita kami. Roh-Mu bekerja di tempat ini, Roh-Mu bekerja di tempat ini, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, namun karena Roh-Mu ya Tuhan. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Sungai Yordan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita satu dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita pasti diberkati dan firman Tuhan senantiasa membawa kita ke tempat-tempat yang baru bersama Tuhan dan memberikan kita kekuatan dan juga damai sejahtera yang luar biasa. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh dan percaya bahwa firman Tuhan senantiasa menuntun kita dan membawa kita sekali lagi ke tempat-tempat yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami berdoa biar
Anugerah firman-Mu menguasai setiap kami, menuntun setiap kami, membawa kami ke tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin, pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Hari ini urapi pendengaran rohani kami sehingga kami boleh mendengar seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu menyertai kami. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas satu tema yang penting yang saya percaya menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Kalau saya kasih judul, maka judul hari ini adalah menaklukkan apa yang tidak bisa ditaklukkan. Saya ulangi, menaklukkan apa yang tidak bisa ditaklukkan. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini gak cuma sekedar bangun pagi, beribadah, kerja, menikah dan sebagainya. Dalam perjalanan kehidupan kita, setiap hari, dimanapun, siapapun, pasti ada hal-hal yang harus kita taklukkan. Pasti ada masalah-masalah yang harus kita taklukkan. Kita tidak mungkin melewati hari-hari, minggu, bulan, tahun tanpa sedikit pun ada yang namanya menaklukkan sesuatu atau menaklukkan segala sesuatu. Nah, sama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ternyata di tanah perjanjian suasananya berbeda dengan apa yang bangsa Israel alami ketika ada di padang gurun. Mereka di padang gurun ada tiang awan, tiang api, ada penyediaan roti mana, ada batu karang yang mengeluarkan air dan kebutuhan mereka tercukupi. Tapi dengarkan baik-baik saudara, ketika bangsa Israel di tanah perjanjian, mereka harus menaklukkan satu kota demi satu kota, satu raksasa demi satu raksasa, satu daerah demi satu daerah. Jadi janji Tuhan itu direbut, ditaklukkan. Nah makanya harusnya ini menjadi sebuah pemahaman yang dimiliki semua orang bahwa kalau kita tidak bisa menaklukkan masalah keuangan kita hari-hari ini, maka masalah keuangan akan menaklukkan kita. Kalau kita gak bisa menaklukkan masalah keluarga hari-hari ini, maka jelas masalah keluarga lah yang akan menaklukkan kita. Kalau kita gak bisa menaklukkan masalah hubungan, masalah pekerjaan, maka masalah hubungan dan pekerjaan akan menaklukkan kita. Saudara, kalau kita di dalam sebuah pelayanan memiliki sebuah masalah dan kita tidak berhasil menaklukkan masalah tersebut, maka masalah tersebutlah yang akan menaklukkan kita. Pilihannya cuma dua, menaklukkan atau ditaklukkan. Sekali lagi, menaklukkan atau ditaklukkan. Itu sebabnya Tuhan pasti membawa kita ke situasi-situasi atau tempat-tempat yang sebenarnya untuk kita taklukkan, untuk kita rebut janji-janjinya Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan juga memperlengkapi setiap kita anak-anak Tuhan untuk senantiasa menyadari bahwa kalau kita tidak menaklukkan sesuatu, maka sesuatu yang tersebut yang akan menaklukkan kita. Dan mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lihat 2 Samuel 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nah, sebelum nanti saudara semua baca di rumah, dilihat 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 9. Saya ingin menyampaikan historical dari sejarah penulisan ayat ini. Saudara, kota terakhir yang berhasil ditaklukkan oleh orang Israel adalah Yerusalem. Yerusalem itu kota yang paling belakangan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka berhasil menaklukkan Yeriko, yaitu Joshua, dan kota-kota lain. Tapi Yerusalem menjadi satu kota di mana punya benteng yang sangat kuat, gerbang yang sangat besar, sangat kuat, dan sehingga beberapa orang
yang diurapi Tuhan gak mampu menembus kota ini. Tidak, dari generasi ke generasi tidak, kecuali Daud. Di dalam kota Yerusalem ini dikuasai oleh orang-orang Yebus. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia memiliki hikmat Tuhan. Nah, ketika Daud berhadapan dengan kota Yerusalem, kota yang tidak bisa ditaklukkan, hal pertama yang dia lakukan adalah dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, mencari kedaulatan Tuhan. Saudara, semua yang gak bisa ditaklukkan harus dimulai dengan tidak menaklukkan itu terlebih dahulu. Saya ulangi, semua yang gak bisa ditaklukkan hanya bisa ditaklukkan ketika kita memulainya dengan mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Jadi semua harus dimulai dari Tuhan. Semua harus dimulai dari Tuhan. Dan ketika Daud dan pasukannya menghadapi tembok Yerusalem, dia tahu persis dia harus memulainya dari Tuhan. Itu sebabnya dia masuk, dia menemukan sebuah cara yang luar biasa untuk menaklukkan tembok ini, saudara. Dan satu hal lain, saudara, sebelum Daud menaklukkan tembok Yerusalem ini, orang-orang Yebus itu mengejek Daud dan pasukannya. Saudara, kalau kita tidak bisa menaklukkan satu objek, maka seakan-akan objek itu akan mengejek kita dan iman kita. Mengejek, seakan-akan mengejek semangat kita untuk percaya. Dan Daud alami hal yang sama. Dan Daud menemukan sebuah cara yang menurut saya sangat menarik kalau buat kita sama-sama belajar pada pagi hari ini firman Tuhan. Bagaimana cara Daud menaklukkan tembok Yerusalem? Mengajarkan kita bagaimana cara menaklukkan hal-hal besar, hal-hal sulit yang ada dalam hidup kita yang mungkin sangat sulit kita taklukkan hari-hari ini. Mari kita lihat 2 Samuel 5 secara khusus. Tadi kita lihat ayat 6 sampai 9. Tapi hari ini kita lihat secara khusus ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran itu. Hati Daud benci pada orang-orang timpang dan orang-orang buta, dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Nah, ada yang menarik di sini. Saya ulangi. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus? Siapa orang Yebus? Orang Yebus adalah orang-orang yang menguasai tembok Yerusalem ini, kota Yerusalem ini, semua tatanan yang ada di kota Yerusalem ini. Orang-orang Yebus adalah orang-orang yang membangun benteng-benteng pertahanan di Yerusalem sehingga tidak bisa ditembus. Tapi Daud berkata, siapa yang hendak? Dia menyampaikan pesan ini kepada prajurit dan semua orang yang mendengarkan suaranya saat itu. Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Ini menarik. Ternyata kota Yerusalem yang besar, isi oleh orang-orang hebat, punya tembok yang sangat kokoh, punya sistem pertahanan yang kuat, hanya bisa ditaklukkan oleh saluran air. Ini menarik, saudara. Saya pelajari saluran air ini. Saya awalnya berpikir ini seperti got, ya, got yang sering kita lihat di kota-kota besar, kota-kota kecil di Indonesia. Ternyata saluran air ini bukan got, saluran air seperti got. Saluran air ini adalah gorong-gorong, atau lebih spesifiknya, saudara, saluran tinja. Jadi kota itu punya sirkulasi saluran khusus untuk menyalurkan kotoran-kotoran manusia
di seluruh kota ke satu tempat. Panjangnya sekitar 18 meter panjangnya saluran itu. Dan lebarnya sebesar diameter lubang itu sebesar bahu orang dewasa. Ya. Jadi besarnya lubangnya diameternya sebesar bahu orang dewasa, lalu panjangnya 18 meter. Ya ibarat rata-rata ruko ya segitu, Saudara. Lalu cuma itu, saluran itu adalah satu-satunya cara di mana kota itu bisa ditaklukkan. Jadi Saudara bayangkan Daud berhadapan muka dengan tembok raksasa, gerbang raksasa Yerusalem yang sudah berhasil menggagalkan banyak hamba-hamba Tuhan. Lalu Daud berkata kepada prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Saudara bayangkan prajurit dengan pakaian perang penuh, ketopong, baju sirah, semuanya dan perlengkapan pedang. Dan untuk Yerusalem, maka semua prajurit pertama dia harus melepaskan semua baju perangnya. Kenapa? Karena diameter gak akan muat ketika seseorang masuk melalui gorong-gorong dengan baju perang tersebut. Jadi semua harus melepaskan baju perang. Tidak ada yang boleh bawa senjata karena memang tidak bisa. Dan Saudara bayangkan secara mentalitas, bagaimana seorang prajurit yang dilatih dengan pertempuran, yang lahir dari pertempuran, tiba-tiba, nah ini nih, harus masuk yang namanya lubang tinja. Saudara bayangin nih, kalau saya pasti pimpinan prajurit Daud yang pertama masuk, atau mungkin Daud, dia mulai merangkak pelan-pelan. Saudara bayangkan kalau mereka masuk di waktu pagi hari, maka apa yang terjadi? Seluruh muka mereka akan mensapu bersih tinja di saluran itu. Seluruh, bayangkan apa yang terjadi ketika orang pertama mulai masuk lubang saluran air itu, gorong-gorong itu. Maka akan penuh berlumuran dengan kotoran manusia. Saudara terus satu persatu pasukan Daud ini masuk pelan-pelan. Nah, Saudara bisa bayangkan setelah 18 meter seluruh pasukan ini keluar tanpa senjata dan berlumuran kotoran manusia. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kota Yerusalem berhasil ditaklukkan. Kalau kita tahu lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion, sering kita nyanyikan kota Yerusalem ini. Kita harus tahu kota itu direbut melalui lubang tinja gorong-gorong oleh seorang yang memiliki pasukan bernama Daud. Dan akhirnya mereka memukul kalah orang Yebus. Itu sebab secara historikal Yerusalem yang menjadi secara geografis lokasi masih menjadi perebutan sampai hari ini. Tapi Alkitab dan sejarah mencatat itu kota Daud. Kota yang pernah direbut dan ditaklukkan Daud. Kota yang tidak bisa ditaklukkan, tapi berhasil ditaklukkan. Orang yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, namanya Daud. Dan Daud memukul kalah, dan sampai hari ini, kota tersebut tetap ada di tangan bangsa Israel. Saudara. Dan lewat peristiwa ini kita belajar hal-hal yang gak bisa ditaklukkan. Kadang-kadang hanya bisa ditaklukkan ketika kita memilih jalan-jalan yang di bawah, jalan-jalan yang gak dipilih banyak orang, jalan-jalan yang butuh kerendahan hati, jalan-jalan yang butuh kebesaran hati yang luar biasa. Bukan jalan kesombongan, bukan jalan yang kebanyakan orang ambil. Mungkin itu jalan-jalan yang tidak populer, jalan-jalan yang sedikit orang mau ambil. Tapi begitu besar kuasa yang terjadi ketika kita melewati jalan itu. Saudara percayalah, ketika seorang memiliki sebuah keputusan untuk memilih jalan, pasti kebanyakan mengambil keputusan berdasarkan untung rugi. Saudara bayangkan,
Kalau bangsa Israel, Raja Daud, memiliki hitung-hitungan untung rugi, mereka pasti tidak akan masuk rendah hati ke dalam lubang itu. Saudara, bukankah Yesus juga berkata, ada jalan yang sempit, yang sedikit orang melaluinya, tapi ada jalan yang lebar, yang begitu banyak orang memilih menjalaninya. Itu sebabnya kadang-kadang untuk menaklukkan masalah keuangan kita butuh yang namanya kerendahan hati, butuh yang namanya kedewasaan, butuh namanya kebesaran hati untuk menaklukkan masalah hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah bertahun-tahun rusak. Mungkin yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk menaklukkan masalah keuangan. Mungkin bukan gengsi, mungkin bukan hanya upgrade kemampuan, tapi bertumbuh secara kerendahan hati. Izinkan Tuhan bawa kita di tempat-tempat yang di bawah, yang mungkin banyak orang gak mau ambil. Saudara, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena kadang-kadang pelayanan membawa kita ke tempat-tempat yang banyak orang gak mau ambil. Jujur, secara presentase, berapa banyak yang memilih melayani Tuhan dan yang tidak, jelas yang tidak lebih banyak. Ya, saya tahu kadang-kadang mungkin karena kita berpikir ya siapalah kita belum siap, kita bukan panggilan dalam sebuah pelayanan spesifik. Tapi kadang-kadang pelayanan menjadi satu pilihan di mana orang gak mau ambil. Orang berpikir ribetnya, konfliknya, tuntutannya, tanggung jawabnya, hal-hal. Makanya saudara, ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, tiba-tiba murid-muridnya ini bertengkar. Saudara bayangin, murid Yesus bertengkar satu sama lain. Topik yang sangat seksi. Apa itu saudara? Siapa yang terbesar di antara kita? Jadi murid-murid harus cari tahu dari 12 murid ini yang paling besar itu siapa? Yang paling hebat itu siapa? Yang paling dominan itu siapa? Dan saudara, mereka ribut. Dan akhirnya Firman berkata Yesus mengetahui isi hati mereka. Dan ada intervensi, lalu Yesus berkata, siapa yang mau menjadi terbesar? Dialah yang melayani. Saudara, powerfulnya melayani adalah menaklukkan raksasa-raksasa yang gak bisa ditaklukkan. Saudara, bahkan orang tua dari murid-murid Yesus, ibu-ibu dari beberapa murid Yesus datang kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya anak kami ini bisa ada di sebelah sisimu satu saat kelak? Artinya mereka pengen anaknya ini ada di tempat yang terbaik. Isunya sama, mencari sebuah kebesaran. Jalan yang dipilih adalah jalan yang besar, yang hebat, yang superstar. Tapi kembali Yesus membuat sebuah shock terapi di dalam pemikiran siapapun, termasuk murid-muridnya. Yang terbesar, dialah ia yang melayani. Mau jadi yang terbesar, layanilah Tuhan. Mau lakukan, mau naklukkan, mau lakukan apapun, milikilah hati melayani. Saudara, masa COVID, pasca COVID, ya, harusnya kita punya semangat melayani, bukan hanya di gereja. Menyedihkan, banyak orang saudara, banyak orang. Saya mau tutup dengan ini saudara. Banyak orang berkata, oh Tuhan, aku rindu melayani, udah kangen singer, udah kangen WL, udah kangen khotbah, udah kangen jadi asyir, udah rindu melayani. Tapi hari ini begitu banyak pelayanan di luar gereja yang membutuhkan. Tapi hampir tidak ada orang-orang yang mau mengambil bagian di dalamnya. Ketika ada bencana beberapa waktu yang lalu, ketika orang-orang mengalami krisis ekonomi karena COVID-19 ini, perawat-perawat yang butuh support, segmentasi. Saudara, salah satu breakthrough yang saya alami selama masa COVID-19 ini adalah ketika
Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan support atau bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terabaikan. Dan menurut saya hampir sedikit orang yang mau ambil bagian untuk menolong mereka. Siapa mereka? Pertama, waria. Saudara, komunitas waria ini hampir tanpa ada COVID pun sedikit yang mau mengelurkan bantuan. Dan ketika saya memberikan bantuan pun saya dicibir dengan luar biasa. Tapi saya datang, saya berikan sembako, saya memberikan gambaran tentang pelatihan UKM. Lalu saya memberikan bantuan juga kepada teman-teman debt collector yang dalam tanda kutip dianggap musuh masyarakat. Orang-orang yang diabaikan. Lalu juga saya memberikan bantuan kepada orang-orang yang bekerja di dunia malam. Penari, striptis, terapis pijet, DJ, bartender, orang-orang marginal yang mungkin kepikiran juga enggak. Tapi kalau kita mau menaklukkan sebuah kota, kadang-kadang Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang rendah, di mana gengsi kita sepertinya tidak terlihat, nama besar kita tidak terlihat. Tapi percayalah, itu tempat yang terbaik. Kenapa Yesus melewati jalan salib? Untuk mendapatkan hidup dan hati kita. Kenapa saudara, orang suka ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus lewati jalan salib? Tempat yang rendah, tempat yang hina, tempat yang bau. Bahkan murid-murid pun pergi meninggalkan dia. Saya berdoa kita, anak-anak Tuhan, memiliki kebesaran hati ketika Tuhan bawa masuk ke tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang bau, tempat-tempat yang kotor. Bukan karena dia mau membuat kita susah, karena supaya dalam kita ada kemampuan untuk menaklukkan apa yang gak bisa ditaklukkan. Taklukkan masalah ekonomi kita, taklukkan masalah keluarga kita, taklukkan masalah pelayanan kita, taklukkan masalah hubungan. Dan izinkan Tuhan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan yang ajaib. Saya berdoa Tuhan jagai, Tuhan berkati kita semua yang ada di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur biar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Hari ini anugerahkan kami kerendahan hati dan kelembutan hati, sehingga kami boleh terus berjalan seperti yang Tuhan mau. Berkati kami Tuhan. Berkati semua saudaraku yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang di gereja, dimanapun. Kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iman yang teguh, kita percaya kasih karunia Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Kasih Tuhan selalu nyata buat kita. Ku bawa hidupmu, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datang dari Bapa Surgawi. Diberkatilah segala aktivitasmu, diberkatilah dalam kesehatanmu, diberkati dalam studi atau cita-cita anak-anakmu, dan diberkatilah di dalam seluruh aspek kehidupanmu, apapun yang pekerjaan dibuat berhasil. Terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna dan darahnya yang melindungi, karena dalam darah Yesus ada kuasa untuk melindungi kita semua. Karena itu terimalah percikan darah Yesus. Setiap jemaat terima bahwa engkau akan dilindungi dimanapun kau berada, dipagari, diproteksi oleh darah Yesus, sehingga engkau akan dijauhkan dari segala penularan virus corona. Dan terimalah kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Semua berkat Tuhan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dialah